Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Saudara-saudari terkasih, selamat pagi untuk kita semua. Sehat-sehat Jito? Sehat. Sehat Mak Cidi? Sehat di sininya di? Kalau kantong mungkin belum tentu sehat. Apa yang saya kutip dari untuk menjadi pokok permenungan kita itu cukup panjang kata-katanya Yesus dalam amanat perpisahannya. Karena ini merupakan satu kesatuan pesan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Beberapa waktu lalu mungkin Anda juga ingat bahwa ada salah seorang calon pemimpin yang pernah menjanjikan kepada orang banyak bahwa jika dia terpilih nanti menjadi pemimpin yang sesungguhnya, dia akan membangun hunian rumah dengan DP 0%. Nah, Anda ingat itu toh? Mungkin Anda ingat itu janji itu, dan siapa orang yang berkata itu. Kenapa kemudian yang dipermainkan dijadikan sebagai narasi atau janji politik itu adalah tentang rumah atau hunian? Pertanyaannya seperti itu kan? Karena bisa saja nanti silahkan ditanya kepada statistik, mungkin saja sebagian besar warga Indonesia itu memang tidak memiliki hunian atau tidak memiliki hunian tetap, apalagi di kota-kota besar. Karena saya yakin kita juga setuju, sampai hari ini yang disebut rumah itu adalah salah satu kebutuhan primer, sandang pangan papan toh, walaupun seperti saya bilang ada tambahannya sekarang jaringan. Itu jadi kebutuhan primer juga sekarang. Papan, rumah, hunian, itu kebutuhan pokok manusia. Kita tidak bisa sangkal itu, karena fungsinya tentu saja sangat besar bagi keberlangsungan hidup kita. Melindungi kita dari segala macam mara bahaya, melindungi kita dari kondisi alam yang tidak terduga, dan macam-macam hal. Itu secara fungsi, dalam hal fungsi, secara fisik, rumah itu punya sesuatu yang sangat penting bagi hidup kita. Dalam hal simbol, secara hermeneutis, dalam hal simbol, bahwa kemudian rumah itu juga punya makna. Apalagi ketika kita berbicara adat, rumah itu punya makna. Rumah yang seperti ini adalah keluarga dari kalangan seperti ini. Rumah seperti itu adalah keluarga dari kalangan seperti itu. Yang tinggal di situ adalah siapa, kapan rumah itu ditempati, apakah ada yang tinggal terus di situ, atau hanya ketika orang berembuk membicarakan hal penting lalu orang kumpul di situ. Kita mengerti sebagai orang yang melekat dengan adat atau budaya, bahwa rumah juga itu adalah simbol. Tapi lebih dari itu, rumah bukan hanya sekedar simbol dan fungsi saja, tetapi rumah itu adalah kondisi atau tempat di mana ketika kita sudah lelah berjuang, entah kita kalah dalam perjuangan, entah kita menang dalam pekerjaan, selalu yang kita cari setelah itu adalah rumah. Tentu saja rumah yang dimaksud bukan sekali lagi bangunannya, tapi yang dimaksud adalah pertama-tama kondisi, suasananya. Karena di sana saya bisa bertemu dengan orang-orang yang mengasihi saya, orang-orang yang mendukung saya, yang mungkin di tempat kerja banyak orang menolak saya, yang mungkin di tempat kerja banyak orang mengecewakan saya, tapi di rumah saya temukan orang-orang yang siap mendukung saya, menerima saya apa adanya. Rumah adalah tempat
kita mengobati lelah dan letih. Rumah adalah tempat di mana kita bisa memecahkan, seperti kata-katanya seorang penulis lagu itu kan, memecahkan celengan rindu. Anda yang anak rantau kan mengerti seperti apa itu rindu. Orang bilang kalau Anda mau belajar tentang rindu, pergilah merantau, maka Anda akan mengerti seperti apa itu rindu. Ketika Anda pulang, Anda berjumpa dengan semua kenangan, dengan semua kebahagiaan yang mungkin Anda tidak dapatkan di tempat perantauan Anda. Maka biasa ada mitosnya nenek-nenek, saya masih dapat juga dulu itu, kalau mau pergi jauh tinggalkan rumah, apalagi dalam waktu yang lama, misalnya merantau, Anda bilang orang tua, ambil itu tanah di depan pintu toh, ambil sedikit lalu kantongi. Nah, itu tanda supaya diingatkan kau nanti kau akan pulang ke sini, kau ingat kampungmu. Itulah rumah. Dalam sebuah film itu dikatakan rumah itu adalah tempat di mana orang-orang memikirkan Anda. Itulah rumah. Jadi saudara-saudari terkasih, rumah sekali lagi pertama-tama bukan bangunannya, tetapi suasananya. Maka ada istilah dalam bahasa Inggris itu kan, you can buy house but not home. Anda bisa membeli rumah tetapi tidak rumah. House dan home itu kan kalau diterjemahkan sama, artinya rumah. Anda bisa membangun atau membeli rumah fisik, tapi belum tentu dengan suasananya. Ada rumah yang mewah, tapi di dalam hanya terjadi pertikaian, percekcokan, perselisihan, ketidakpercayaan, saling tuduh, pertengkaran satu sama lain. Tapi ada rumah yang secara fisik sederhana, tapi di dalam ada kedamaian ditemukan. Mungkin itu rumah-rumahnya nenek-neneknya kita kasihan di kampung yang mungkin sekarang kita lupa. Di sana kita menemukan kebahagiaan itu, apalagi kebahagiaan masa kecil. Itulah rumah yang sesungguhnya, suasananya. Biasa Nabi bilang orang tua tuh, biar tidak ada bang apa biar hanya lombok ji dimakan, kita tetap senang. Nah, seperti itulah suasana rumah. Kalau orang-orang zaman sekarang kan tidak setuju dengan kata-kata itu. Mereka malah berkata, biar hanya lombok dimakan, kita tetap senang, yang penting ada daging ayamnya. Itulah suasana sekali lagi saudara-saudara, bahwa rumah itu kemudian bisa kita simpulkan bukan lagi pertama-tama kebutuhan, tapi kerinduan. Kerinduan manusiawi kita untuk menemukan kebahagiaan dan suasana yang seperti itu. Dan itu bukan hanya kerinduan di dunia ini, tapi kerinduan juga yang akan datang. Yesus meneguhkan murid-muridnya ketika dia sudah mau ditangkap. Ini kan konteksnya Injil Yohanes bab 14 ini, ketika Yesus sudah mau ditangkap. Dia meneguhkan murid-muridnya karena dia tahu bahwa murid-muridnya ini pasti akan kecewa nanti, pasti akan sedih berat. Maka dia meneguhkan mereka, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kalau dipikir-pikir, memang agak susah percaya kepada orang yang akan meninggalkan kita. Itu yang dialami murid-murid. Yesus mau tinggalkan mereka, tapi Yesus berusaha untuk meneguhkan mereka supaya tetap percaya kok sama saya. Karena itu seperti sesuatu yang sangat kontras. Bagaimana saya mau percaya, tapi kamu kenyataannya kamu tinggalkan saya. Itu yang dialami oleh para murid. Kegelisahan, kegundahan, kekhawatiran, ketakutan bahwa orang yang mereka junjung, orang yang menjadi teladannya mereka, orang yang mereka andalkan itu pergi meninggalkan mereka. Tapi sekali lagi perlu kita tahu bahwa Yesus tidak pergi selama-lamanya. Dan Yesus memang tidak meninggalkan kita selama-lamanya. Karena Yesus pergi ke suatu tempat di mana Dia menyediakan jaminan bagi hidup kita. Rumah Bapa yang digambarkan oleh Yesus adalah kehidupan kekal tentu saja. Dan itu adalah janji, bukan janji politis, tapi janji eskatologis. Bukan janji di dunia ini,
tapi janji yang akan datang. Tidak ada orang saya berulang kali saya sampaikan ketika mengutip, ini kan bacaan ini yang pas untuk ketika suasana duka. Kenapa? Karena memang sifatnya ini meneguhkan. Berulang kali saya katakan, kalau ada orang yang pernah berkata kepadamu, saya ini adalah jalan, saya ini adalah kebenaran, saya ini adalah hidup, percayalah kepada dia. Kalau dalam hidupmu kau pernah temukan orang seperti itu, yang secara langsung mengatakan di hadapanmu seperti itu, percayalah dia. Tapi pertanyaannya, apakah Anda pernah dengar orang yang berkata seperti itu secara langsung kepada Anda? Sudah pernah? Selain Yesus ya. Dalam sejarah keselamatan, silakan baca perjanjian lama sampai perjanjian baru, tidak pernah ada seorang tokoh pun dalam sejarah keselamatan yang pernah mengatakan dengan mengenal dirinya, Anda mengenal Allah. Tidak ada. Dalam sejarah dunia pun tidak ada orang yang pernah berkata, saya ini hidup, saya ini jalan, saya ini kebenaran. Tidak ada. Itu hanya Yesus yang mengatakan. Di situ katekesenya. Maka hanya Yesus. Maka percayalah dengan Yesus. Kita diteguhkan sekali lagi dalam hidup setiap hari seperti para murid Filipus dan Thomas, seperti sudah saya katakan di bagian awal tadi, adalah sebenarnya gambaran dirinya kita. Orang-orang yang sering ragu dengan Tuhan, sering kecewa dengan Tuhan, apalagi ketika kita tersisih dalam hidup, ketika kita kalah dalam pekerjaan, ketika kita kecewa dengan perjuangan kita, lalu kita mulai ragu dengan kebaikan Tuhan. Filipus dan Thomas adalah perwakilan kita manusia zaman sekarang. Tapi sekali lagi Yesus tidak ingin supaya kita itu berlarut-larut dalam ketidakpercayaan yang hanya menghasilkan kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan. Tapi Yesus meneguhkan iman kita bahwa Dia akan menyediakan sesuatu yang tidak disediakan oleh dunia ini, yaitu rumah Bapa, yaitu persatuan dengan Bapa, sesuatu yang sebenarnya menjadi kerinduan terdalam dalam dirinya manusia. Ingat orang meninggal pun, dibilang orang yang sudah tidak bernyawa, kita masih doakan supaya dia bisa bersatu atau masuk ke rumah Bapa. Bukankah itu kerinduan terbesarnya manusia? Yaitu hidup. Kemarin di anak SMP ketika misa hari Jumat saya katakan, apa tujuanmu sekolah? Supaya dapat nilai bagus. Kalau sudah dapat nilai bagus, apa yang kau harapkan? Supaya sukses. Setelah sukses, apa yang akan kamu lakukan? Ya, bisa menghidupi diriku. Anda pun yang berhidup berkeluarga, tujuanmu bekerja adalah untuk menghidupi dirimu, pasanganmu, anak-anak, cucumu. Tujuannya kita adalah hidup. Orang mati pun kita doakan supaya dia hidup. Maka itulah kerinduan terbesarnya manusia, hidup. Hidup itu adalah persatuan dengan Bapa. Hidup itu adalah masuk ke rumah Bapa. Maka mari kita dalam kehidupan setiap hari, kita memohon rahmat Tuhan supaya Yesus senantiasa meneguhkan kita agar tidak berlarut-larut dalam kegelisahan, kekecewaan, tapi senantiasa menyandarkan semua perjuangan hidup kita dalam tangan kuasa-Nya, seperti para murid yang hendak ditinggalkan oleh Yesus. Semoga kita semua semakin meyakini bahwa Yesuslah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup yang akan mengantar kita kepada persatuan dengan Bapa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.